Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa huwal malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Salawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara abadah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Summa amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du fa in ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati al-aizza rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Abu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berbagai limpah nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikan sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan rangkaian peribadatan sangat agung lagi mulia atau sejak awal bulan Dzulhijjah, yang mana dikatakan sebagai hari-hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling diagungkan, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diharapkannya. Kita awali dengan puasa-puasa sunnah, memperbanyak tahlil, takbir, tahmid pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rangkaian ibadah puasa sunnah tadi kita sempurnakan dengan puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, yang semoga kita mendapatkan keutamaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Inni ahtasibu 'alallahi an yukaffir as-sanatal madiyah wal baqiyah. Aku berharap pada Allah puasa Arafah itu menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang tersisa. Memang betul tahun ini kita ada perbedaan penanggalan, ya,
dari apa yang dilakukan oleh para jemaah haji di tanah suci, ya, di mana awal Zulhijjahnya mereka lebih dahulu 1 hari dari negeri kita, sehingga puasa Arafahnya pun demikian. Dan itu bukan sesuatu yang menjadi perdebatan panjang, meskipun memang di sana ada 2 pendapat para ulama dalam masalah ini, yang mereka mengatakan bahwa Syam Arafah itu ditentukan oleh 2 miqat zamani dan miqat makani, baik waktunya maupun juga tempatnya, sehingga diharapkan kita yang tidak sedang berwukuf di Arafah berpuasa. Namun jika melihat dalam praktek dan pelaksanaannya, bahkan dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita tahu beliau berhaji itu hanya 1 kali seumur hidupnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berhaji hanya 1 kali dalam hidupnya, dan itu di tahun ke-10 Hijriah, ya, yang disebut dengan Haji Wada, di bulan haji, karena beliau wafat di bulan Rabiul Awal. Ya, beliau wafat di bulan Rabiul Awal, bulan ke-3 dari kalender Hijriah. Jadi kalau dikatakan ya, Haji Wada berarti bulan haji sebelumnya, ya, tahun ke-9 Hijriah berarti, karena tahun ke-10 Hijriahnya beliau wafat. Padahal perintah berhaji itu sudah turun sejak tahun ke-3 Hijriah. Perintah haji itu, ya, sudah turun sejak tahun ke-3 Hijriah. Jadi kalau kita ingin menghitung, kurang lebih 5 kali, ya, kalau kita melihat dari perintah hajinya, ya, 5 kali, artinya 5 tahun, ya, beliau menunaikan Syam Arafah itu, sementara di Arafah belum ada jemaah haji yang wukuf. Tidak ada kan yang wukuf. Artinya jika demikian, ini satu alasan yang juga cukup kuat. Tidak harus memastikan diri bahwa pelaksanaan Syam Arafah itu mengikuti keberadaan para jemaah haji yang wukuf di Arafah. Ya. Itu salah satu hujah yang terkuat dalam masalah ini. Di samping itu, perbedaan waktu 4 jam itu juga menyebabkan kita kesulitan untuk bersama mereka wukuf, kita berpuasa. Ya, kalau dilihat, wukuf itu dilaksanakan sesudah zawal, sesudah zuhur. Sesudah zuhur. Jadi kalau zuhurnya di sana jam 12, kita ambil 12 lah patokannya. Jam 12 siang, berarti di kita jam berapa? Jam 4 sore. Betul. Jam 4 sore atau jam 5 sore? Jam 4 sore ya, jam 4 sore. Berarti kita cuma mendapatkan berapa jam bersamaan mereka wukuf? Cuma 2 jam saja, 1 jam 40 menit atau 1 jam 47 menit. Kalau maghrib kita jam 17 46 47. Ya kan? Hanya 2 jam saja bersama dengan mereka. Lalu kita berpuasa sejak fajar. Kita mau berpuasa itu sejak fajar. Ya. Sejak jam 5 kurang kita sudah berpuasa.
sampai jam 4 sore kita berpuasa, belum ada yang wukuf di Arafah. Betul. Ya, baru nanti ketemu setelah jam 4 sore, baru berbarengan dengan mereka yang wukuf di Arafah. Lebih banyak mana jamnya, ketemunya kita berpuasa dengan orang yang wukufnya. Nah, sehingga keniscayaan perbedaan tempat waktu itu di kita bagian Indonesia bagian barat. Bagaimana yang perbedaannya sampai 5 jam, 7 jam, 5 jam, 6 jam. Indonesia Timur misalnya, yang 6 jam perbedaannya. Artinya apa? Mereka baru mulai wukuf, kita di sini sudah maghrib. Untuk masyarakat kita di Indonesia bagian timur. Betul. Ya, maka tidak menjadi satu keharusan ya yang mutlak. Ya, puasa Arafah yang dilakukan itu bertepatan dengan jamaah haji yang sedang berwukuf di Arafah. Fa'ala kulli halin, ini sebagai satu bahan pembelajaran kita ya, untuk terbiasa menerima perbedaan sudut pandang dari para ulama-ulama kita yang masing-masing memiliki alasan, dalil dan hujah terkuat. Fa'ala kulli hal, semoga semua yang menunaikan ibadah puasa Arafah Allah berikan keutamaan, dihapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang tersisa sesuai dengan niat mereka dan juga amal-amal mereka, termasuk kita di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sempurnakan juga dengan ibadah salat Idul Adha yang juga merupakan syiar yang sangat agung lagi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi salah satu syarat agama Islam yang sangat penting dan utama. Ya, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban yang merupakan bukti dan perwujudan dari ketakwaan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya banyak pelajaran-pelajaran yang terpenting yang bisa kita ambil dari ibadah kurban, yang tidak hanya sekedar napak tilas perjalanan Nabiullah Khalilullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Siti Hajar dan juga Ismail alaihi salam. Dan jika kita melihat perjalanan ya satu keluarga itu luar biasa, jauh di atas ya kelasnya manusia biasa pada umumnya, ya, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang bapak, ya, ini luar biasa, prototipe satu keluarga yang betul-betul ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, ya, dan langsung Allah buktikan bagaimana Allah memberkahinya dan juga meridhai keluarga tersebut. Ibrahim ya sallallahu alaihi wasallam serta istrinya dan juga putranya. Silahkan dirujuk ya, dan kita mungkin terbiasa untuk berliterasi ya melihat perjalanan keluarga Ibrahim ini sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga tidak salah kalau dikatakan beliau sebagai ya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, lalu juga kemudian sebagai al-muhaqqiqut tauhid ya al-awwal, orang yang menegakkan sendi-sendi tauhid yang pertama. Ya. Karena ketika kita bicara tentang tahqiqut tauhid, ya, penegakan prinsip-prinsip tauhid, maka penulis sendiri mencontohkan pada diri kita adalah perjalanan Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kana Ibrahimu ummatan, seorang pemimpin, hanifah muslimah, yang lurus, yang berserah diri, wa ma kana minal musyrikin, dan bukan termasuk golongan orang musyrik, syakiran li an'amih, ya, sangat bersyukur atas
nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran yang bisa kita petik yang mungkin juga kita sudah dapatkan dalam khutbah-khutbah Idul Adha yang kemarin kita dengarkan dan dalam banyak kajian-kajian. Fa'ala kulli halin, ya semoga hari ini ya yang merupakan hari terakhir dari ayyamut tasyrik, hari-hari makan dan minum, ya diiringi dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wazkurullaha fi ayamin ma'lumat. Zikirlah pada Allah dalam hari-hari yang sudah dikenali, sudah ditentukan, yaitu hari-hari ini, ayyam tasyrik. Ketika orang sedang senang-senangnya makan daging kurban, ya setiap hari ya 3, 4, 5 kali dia makan daging sedang senang-senangnya, maka jangan lupakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang terbaik pada hari-hari ini adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semoga Allah menerima semua amal-amal ibadah yang kita kerjakan, berikan balasan pahala yang sempurna di sisinya, ditempatkan dalam timbangan kebaikan yang ada pada kiamat kelak, ya di hari yang tidak lagi bermanfaat harta benda dan anak-anak, kecuali datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang lurus dan amal salehnya. Dan semoga kita termasuk dalam golongan tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengkajian kita, pembacaan kitab At-Tamhid li Syarh Kitab Tauhid alladzi huwa qulli 'ala al-'abid. Sampai pada bab yang ke-9, ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Pembahasan tentang penyembelihan untuk selain Allah. Ada bertepatan dengan hari penyembelihan ini, ya. Ya, karena memang satu hadisnya disebutkan ayyam afdalul ayyam indallahi yaumun nahr wa yaumul qar. Hari terbaik di sisi Allah adalah hari penyembelihan hewan kurban, ya. Dan hari-hari tasyrik. Hari-hari menetap di Mina untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pembahasan tentang penyembelihan ya untuk selain Allah? Nah, dalam hal ini nanti akan dibahas oleh pensyarah dua prasyarat utama, ya, niat atau maksud penyembelihan dan tata cara penyembelihan. Jadi dua prasyarat utama ya dalam hal ini. Yang pertama niatnya atau maksud dan tujuan serta niat dari penyembelihan itu sudah barang tentu harus untuk Allah, lillah. Ya. Yang kedua tata caranya. Bagaimana dia menyembelihnya. Ya, maka dalam hal ini ya diharuskan dan diwajibkan untuk menyebut nama Allah. Untuk menyebut nama Allah. Nah, kalau dua seperti itu, berarti kemungkinan keempat. Dua prasyarat utama ini berarti memberikan peluang kepada kita, ya teori peluang, ya teori apa namanya? Teori ada 4 keadaan dari peluangnya. Yang pertama, yang benar adalah memenuhi 2 kriteria tadi. Yang benar adalah memenuhi 2 kriteria tadi. Menyembelih dengan niat dan maksud ya lillah, untuk Allah, untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menyebut nama Allah. Seperti yang kita lakukan di ibadah kurban. Atau seperti yang dilakukan jemaah haji ya, ketika menyembelih hewan hajinya, atau yang kita lakukan ketika bernazar ya, ketika bernazar, atau yang kita lakukan ketika berakikah ya, berakikah. Nah, mungkin kemarin juga sudah dibahas dalam kajian-kajian sebelumnya, sebelum kurban kemarin ya, 3
kemungkinan tadi dalam pelaksanaan ibadah kurban, akikah dan nazar biasanya. Ya, ada yang menyebutkan pendapat boleh niatnya disatukan semuanya kemudian dilaksanakan Bismillah Allahu Akbar selesai. Satu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dengan 3 niat kurbannya, niat akikahnya, mungkin juga masuk dalamnya niat nazarnya. Karena ketentuan pelaksanaannya sama, ketentuan hewan kurbannya sama, kewajiban menyebut nama Allah sama, ya. Kemudian maksud dan tujuannya untuk takarrub kepada Allah juga sama. Ya. Sebagian ulama menyebut lagi tidak demikian karena penyebab dari ketiga amalan tadi berbeda-beda, sebab yang melatar belakanginya. Ya. Kurban itu dilatar belakangi oleh kelapangan rezeki. Karena di hadis Nabi SAW dikatakan man kana lahu sa'ah. Meskipun riwayatnya ya sebagian menyebut dhaif. Man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki lalu dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat musala kami. Jadi kurban itu dikaitkan dengan kelapangan rezeki. Kelapangan rezeki atau melapangkan rezeki. Apa bedanya? Kelapangan atau melapangkan. Kalau kelapangan itu nunggu, ya nunggu dapat rezekinya, nunggu semua sudah terpenuhi dari kebutuhan kita, lalu ada sisa yang cukup. Kalau begitu nggak cukup, ya karena kebutuhan kita banyak banget itu, ya belum tuntas semua, cicilan rumah, cicilan mobil, ya kartu kredit, bayar uang sekolah, bayar uang kuliah misalnya, ya pulsa HP misalnya dan lain sebagainya. Nggak ada lapang-lapangnya, ya kebutuhan itu. Atau melapangkan dengan cara menabung. Setiap kita menabung 1 hari 1.000 rupiah, tahun depan berkurban. Saya enggak? 360 hari 3.600.000. Ya, 1 hari 1.000 rupiah nabung. Istiqomah 1.000 rupiah saja nabung 1 hari, tahun depan kita kurban. Atau kencing bayar berapa? 2.000. Di sebagian tempat sudah ada 4.000. Ya, ada yang 5.000. Ya. Lihat, kurban 1 hari 1.000 rupiah. Tahun depan kita bisa berkurban. Ada satu pelajaran yang juga dirilis oleh salah satu majalah terkenal nasional di satu daerah di Jawa Tengah, ya. Desa Batur, Kabupaten Banjarnegara. Semua penduduk desa itu berkurban. Dan mereka bukan orang kaya, para petani, ya, pedagang-pedagang kelontongan sembako biasa saja. Tapi mereka semua berkurban. Ya, berapa ton daging kurban itu ya mereka bagikan ke masyarakat di sekitar kampung itu. Desanya Desa Batur namanya, singkatan dari Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Subhanallah. Kepala desanya salah seorang santri alumni pesantren Al-Irsyad Tengaren, ya, Semarang, Jawa Tengah, Pak Ahmad Fauzi. Semua penduduknya berkurban. Satu kampung, satu desa berkurban. Dan mereka bukan orang kaya. Dengan cara apa tadi? Melapangkan 1.000 rupiah 1 hari, Pak. Masa kita tidak bisa 1.000 rupiah 1 hari? Kalau lupa dirapel, gitu. Atau kita mau ambil paket misalnya 1 pekan 75.000, gitu kan? Atau 1 bulan 300.000. Tahun depan setiap kita akan berkurban. Ya. Nah ini yang kadang-kadang juga kita tidak sadari. Begitu pula dengan infak dan sedekah harian, terutama ba'da subuh. Di salah satu masjid di Bogor, ya, Masjid Al-Ikhlas Bogor, Taman Sari Persada, Cimanggu, Bogor. Mereka bikin gerakan namanya Gebu, gerakan 2.000 setiap subuh. Setiap subuh.
Dari masjid biasa saja kemudian berkembang, ya, 2 lantai, berkembang mendirikan TK, berkembang mendirikan SD, berkembang lagi punya Mahat Ali. Dari masjid setiap subuh 2000 jemaahnya. Ya, kalau subuh itu jemaahnya 500 orang mungkin rata-rata. Satu kompleks semua sholat subuh. Nah, ini keberkahan sedekah di waktu subuh. Sesuai dengan hadisnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setiap pagi itu turun 2 malaikat. Setiap pagi. Ya, turun dua malaikat. Yang satu berdoa, Allahumma ati munfik khalafa. Yang lain berdoa, Allahumma ati mumsik talafa. Yang pertama berdoa, ya Allah, berikan orang yang berinfak itu ganti yang terbaik. Yang lain berdoa, berikan orang yang pelit, ya, kecelakaan dari hartanya, kerugian dari hartanya. Nah, itu keutamaan, ya, berinfak, bersedekah di waktu subuh. Nah, ini kita mulai. Jadi kalau berangkat subuh ke masjid itu, ya, bawa infaknya, bawa sedekahnya. Jadi tidak hanya Jumat saja sebenarnya. Ya. Keutamaan hari Jumat, ya, banyak keutamanya hari Jumat. Ya, tapi waktu subuh itu juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Wa Qur'an al-fajr kana masyhuda. Waktu subuh itu disaksikan oleh 2 malaikat, penjaga malam dan penjaga siang. Baik para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi, ya, yang tauhid adalah memenuhi 2 kriteria tadi. Ya. Yang pertama dengan maksud lillah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, diiringi dengan menyebut nama Allah. Kemungkinan terjelek, yang terburuk, ya, yang keempat, yang paling bawah, yang terjelek, yang terburuknya adalah tidak dua-duanya. Tidak menyebut nama Allah dan yang menyembelihnya li ghairillah. Li ghairillah. Syirik, musyrik, tulen. Ya, ini musyriknya musyrik tulen. Tidak disebut dengan nama Allah, kemudian sembelihannya diperuntukkan untuk selain Allah. Patung, berhala, untuk jin, sesembahan ke penunggu laut, ke penunggu gunung, penunggu ini, penunggu itu, segala macamnya. Bukan untuk Allah. Ini syirik tulen. Ya, musyrik tulen ini, syirik tulen. Gitu. Yang kedua dan ketiganya berbalik, antara menyebut nama Allah dan tidak menyebut nama Allah, untuk Allah dan untuk selain Allah. Gitu. Dia menyebut nama Allah tapi bukan untuk Allah. Dia tidak menyebut nama Allah tapi untuk Allah. Gitu. Yang kedua dan ketiganya. Ya. Ada perbedaan sudut pandang dengan para ulama tentang menyembelih untuk makan. Bismillah Allahu Akbar saja sudah untuk makan. Bukan untuk takarrub. Ya, bukan untuk peribadatan tadi, takarrub. Tapi untuk makan saja, boleh. Nah, itu dibenarkan, dan itu hukum asal dari makanan. Ya. Wazkuru smallahi alaih. Sebutlah nama Allah ketika kamu hendak menyembelihnya untuk makan. Gitu, untuk makan, boleh, dibolehkan. Ya. Jadi bukan untuk tadi ibadah-ibadah yang dikhususkan berkurban. Gitu, Pak. Nah, maka kita lihat dari beberapa dalil yang disampaikan oleh penulis bahwa apakah berkurban itu termasuk peribadatan, ya, atau tadi aktivitas, ya, muamalah harian seperti tadi, ya, kita motong ayam buat makan, itu kan, buat nyate misalnya dan lain sebagainya, kan boleh-boleh saja, sah-sah saja, gitu. Ya. Tapi di sini adalah penyembelihan yang dimaksudkan untuk peribadatan, gitu, peribadatan. Karena kita tahu praktek dari orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka memberikan persembahan-persembahan, sajian-sajian. Nah, itu juga berkaitan dengan itu, Pak. Jadi sajian-sajian itu sejak zaman dahulu
Zaman jahiliyah sajian-sajian itu ada, gitu ya. Sering ditanyakan tuh, hukumnya bagaimana makanan-makanan yang ada untuk sajian-sajian tadi. Nah, sebagian ulama mengkaitkan dengan ritualnya. Dan ritual itu berbeda-beda nilainya sebenarnya. Hukumnya berbeda-beda, satu ritual dengan ritualnya berbeda-beda. Hukumnya. Dari mulai yang kesyirikan, yang syirik, kemudian dosa besar, kemudian dosa kecil, lalu maksiat misalnya gitu kan. Kefasikan, itu beda-beda hukum dari perbuatan-perbuatan. Dan di situ ada makanan-makanannya. Maka saya sampai hari ini berpendapat bahwa hukum makanan kembali kepada makanan, tidak dikaitkan dengan perbuatannya, sementara hukum penyembelihan mengikuti hukum penyembelihan. Gitu. Contoh, teman-teman, sebagian masyarakat kita kalau malam minggu ronda malam, ya, 5-10 orang itu ronda malam, jaga di pos 4 orang, malam-malam ngapain kira-kira? Untuk ngisi kegabutan gitu kan, 4 orang main gaple kan, main gaple. Nah, temennya apa di situ? Kopi, kacang, ya, martabak misalnya. Main gaple kan kalau seru taruhan dong, masa nggak taruhan? Ada yang dicoret mukanya, ada yang 1000-1000. Nah terus bagaimana hukum kopinya itu, kacangnya sama martabaknya itu? Yang jelas perbuatan taruhan seperti itu masuknya apa? Bagian dari perjudian. Sebenarnya judi adalah ya haram, dosa besar. Nah, apakah minum kopinya juga nggak? Antum datang, ngapain? Enggak. Antum nggak ikut main, tapi ikut minum kopinya, boleh nggak? Ya, antum nggak main, tapi nyicipin martabaknya, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja kan, nggak ikut main. Tapi kalau antum bilang mengkaitkan makanan tadi dengan perbuatan mereka, nggak boleh tuh, nggak boleh nyicipin, padahal kan nggak ada hubungannya, kan gitu maksudnya, ya. Atau sebaliknya juga dalam acara-acara yang lain, ritual-ritual yang lain misalnya, ya, yang bernuansa, mohon maaf, misalnya kebid'ahan misalnya, apakah makanan juga makanan bid'ah? Perbuatan-perbuatan kefasikan yang lain, apakah juga makanan-makanan fasik? Perbuatan-perbuatan yang lainnya tidak begitu. Jadi hukum makanan kembali kepada hukum makanan, halal dan haramnya, tidak dikaitkan dengan perbuatannya, kecuali penyembelihan. Penyembelihan dikaitkan dengan syariat penyembelihan. Apakah disebut nama Allah atau disebut dengan nama Allah begitu? Ya, kalau dulu tuh saya tinggal di Jelambar. Kecil saya tinggal di Jelambar. Jelambar itu terkenal ada namanya Kongguan. Kongguan itu sebenarnya kan pabrik biskuit ya, pabrik biskuit. Tapi di Lubah dekat pabrik biskuit itu ada kuburan Cina. Itu kalau sudah gong Cipacai, wah kita nunggu-nunggu itu Lebaran Cina itu. Kenapa? Karena biasanya depan kuburan itu banyak apa? Dodol. Itu anak-anak itu kalau sudah pada nyerang itu, kalau sudah gong Cipacai itu nyerang tuh, kuburan tadi. Cari apa? Ada yang dodolnya, ada yang apelnya, ada yang ini segala macam kayak gitu kan. Bawa. Nah, sebagian nggak boleh nih. Makanan arwah katanya, makanan arwah segala macam. Kalau kita meyakini seperti itu juga, berarti kita meyakini juga arwah itu makan gitu. Ya kan? Ya. Kan meyakini, sama kita meyakini apa yang mereka yakini berarti. Tidak bolehnya. Kan gitu kan? Ya. Ya gue bilang, oh ini awas, khawatir pakai minyak babi, misalnya seperti itu ya. Boleh apa? Kita tinggalkan dengan sebab kekhawatiran tadi, bukan karena keyakinan ya itu makanan arwah dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ya silakan ya, kita berbeda pendapat dalam masalah ini ya, silakan ya, tinggal masing-masing melihat hujahnya. Tapi dari apa
yang saya pelajari dari kitab-kitab tauhid sampai hari ini tidak ada kejelasan yang sangat gamblang kecuali penyembelihan, itu saja. Karena sebetulnya di surat Al-An'am persembahan sajen mereka berdua penyembelihan, hadza lillah wa hadza lisyurakaihim. Ini untuk Allah, ini untuk ya sekutu-sekutu mereka, berhala-berhala mereka. Apa yang mereka katakan untuk Allah ini sampai kepada berhala mereka. Ya. Tidak sampai kepada Allah. Begitu. Jadi kita terkait dengan masalah apa? Penyembelihan. Allahu a'lam. Baik. Dalil yang pertama di surat Al-An'am. Dah hafal ayatnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di ayatnya wa ana awwalul muslimin, karena ini berkaitan dengan apa namanya perkataan Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang biasa kita baca di iftitah itu wa ana minal muslimin. Ini pernyataan tauhid yang luar biasa, Pak. Harus kita pahami ini. Kalimat ini pernyataan tauhid yang luar biasa dari seorang hamba. Sesungguhnya, katakanlah sesungguhnya salatku wa nusuki. Nusuki itu penyembelihan hewan, kurbanku atau kurbanku. Jadi nusuk itu penyembelihan hewan atau kurban. Ya, kalimat nusuk itu adalah penyembelihan hewan atau kurban. Salatku, kurbanku. Hidupku dan matiku lillah rabbil alamin. Lillah dikatakan yang istihqaq, hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi 4 itu semuanya milik Allah. Dan kalau saya dikatakan milik Allah, ibadah berarti peribadatan. Salat ibadah, penyembelihan hewan untuk berkurban juga ibadah. Ya. Sementara kehidupan dan kematian katanya ya mulkun lillah, milik Allah. Maka yang 2 pertama tadi salat dan penyembelihan hewan kurban ini hak uluhiyah, sementara hidup dan mati hak rububiyah. Gitu. Hak rububiyah. Lillahnya istihqaq semua. Keberhakan Allah yang paling berhak untuk mendapatkan semuanya itu, memiliki semuanya itu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu dalam peribadatan, dalam hak uluhiyahnya, ya salat dan juga kurban tadi. Dan juga tidak ada sekutu bagi Allah dalam kehidupan dan kematian, menghidupkan atau mematikan. Itu juga kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, itu penting tuh Pak tuh. Wa bidzalika umirtu. Ya, demikianlah aku diperintah. Selalu saya tekankan kalimat ini. Demikianlah ya, aku diperintah. Karena di surat Al-Baqarah kita juga membaca wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Umiru, diperintah, tidaklah mereka diperintah. Nah, sehingga salah satu makna ibadah yang lain adalah ma yataqarraba bihil abdu ilallahi azza wa jalla mumtasilan, katanya. Mumtasilan bihi al-amr wan nahi. Jadi ibadah itu adalah apa saja yang dikerjakan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala di dalam mewujudkan perintah ataupun larangan. Yang perintahnya dilaksanakan, yang larangannya ditinggalkan. Nah, itu ibadah itu. Itu ibadah itu, Pak. Ya. Kita mengerjakan sesuatu yang diperintah berarti kita sedang beribadah. Kita meninggalkan sesuatu yang dilarang berarti kita sedang beribadah. Nah, itu poin itu penting itu untuk dipahami juga oleh kita. Mumtaslan bihi al-amr wan nahi. Kita mewujudkan perintah atau larangan. Jadi kita mengerjakan sesuatu karena itu diperintah oleh Allah, kita sedang beribadah pada Allah. Sama, ketika meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, berarti kita sedang beribadah kepada Allah dengan meninggalkan larangan itu. Maka 2 tadi berpahala di sisi Allah, ada pahalanya. Kan luar biasa kan? Subhanallah. Jadi mohon maaf, kalau sebagian kita meninggalkan merokok karena itu bagian daripada larangan Allah, maka kita akan berpahala karena kita tidak merokok. Tuh, ya. Bukan saya nggak sanggup beli, bukan saya nggak punya duit, bukan saya juga nggak bisa, bukan saya juga tidak mau menunjukkan kejantanan misalnya, bukan. Tapi karena saya mematuhi ketika Allah melarang
kita menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, sesuatu yang memudaratkan, berpoya-poya dan segala macamnya, ya, lalu saya tinggalkan larangan tadi, ya, dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, berarti kita sedang beribadah kepada Allah dengan meninggalkan itu, gitu. Sehingga berpahala. Luar biasa kan berarti, subhanallah. Jadi konsep-konsep seperti ini yang menjadikan seorang hamba itu takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian di surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ibnu Katsir menafsirkan lirabbika aidha, dan berkurbanlah untuk Rabbmu juga sama. Jadi kalau salat untuk Rabbmu, maka kurban juga untuk Rabbmu, begitu maksudnya. Ya, fasholli lirabbika wanhar. Ya, lirabbika aidha. Ya, salatlah untuk Rabbmu dan berkurban juga untuk Rabbmu. Maka sama, dan itu perintah Allah. Ya, perintah berarti kan ibadah. Ya, pernah saya sampaikan juga ada 4 itu, Pak. Ya, kalau kita ingin melihat suatu amalan, perkataan, perbuatan dia merupakan satu ibadah, maka lihat 4-nya. Salah satu dari 4 ini. Ya, 4 rumus lah, 4 rumusan ini. Yang pertama perintah. Setiap yang diperintahkan pasti ibadah, gitu. Setiap yang diperintahkan pasti ibadah. Diperintah Allah pasti ibadah dia. Diperintah Rasulullah pasti ibadah dia, gitu maksudnya. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, Allah mencintainya. Lalu Allah memberikan balasan pahala di dalamnya. Lalu Allah memuji orang yang mengerjakannya. Itu 4 kriteria tadi. Ya. Jadi ada kalimat kecintaan Allah. Yuhibbul muhsinin, yuhibbus sabirin, yuhibbul mutawakkilin. Gitu kan? Maka berbuat baik, kemudian tawakal, kemudian bersabar, berarti itu ibadah. Karena Allah mencintainya. Atau disebutkan pahalanya. Ya. Mendapatkan pahala yang besar, dilipat gandakan, yang masuk ke dalam surga, diampuni dosa-dosanya, itu kan pahala-pahala semua, itu balasan-balasan kebaikan semua. Maka dia itu ibadah. Lalu dipuji orang yang mengerjakannya. Ada orang-orang yang mengerjakan, Allah memuji mereka. Ya, disebut-sebut mereka sebagai pujian. Maka itu apa yang mereka kerjakan itu ibadah, insyaallah. Karena Allah tidak mungkin memuji orang-orang yang tidak beribadah kepadanya, mustahil. Kemudian di hadis riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda dengan 4 kalimat, la'anallahu man zaba li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhdisan, la'anallahu man ghayyara man al-ard. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang menolong pelaku kejahatan, dan Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Semua dilaknat. Laknatnya Allah menunjukkan perbuatan itu dosa besar. Yang pertama menyembelih, ya, untuk selain Allah. Yang kedua melaknat kedua orang tuanya. Enggak langsung, tapi dia sebagai penyebab. Dia mencela, dia melaknat orang tua temannya, lalu temannya itu kembali, ya, melaknat orang tuanya sebagai dia penyebab datangnya laknat kepada kedua orang tuanya. Lalu yang ketiga menolong, ya, pelaku dosa, ya, kriminal, kejahatan, tapi ditolong, dibantu, ya, dibela dan sebagainya. Ini dilaknat. Ya, kemudian yang keempat merubah batas-batas tanah. Ya, ini dilaknat. Kemudian dikisahkan tentang, ya, riwayat Imam Ahmad dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, sebagaimana juga dibawakan oleh Ibnu Qayyim, ya, di kitabnya Al-Jawabul Kafi. Rasulullah SAW bercerita, ya, tentang keadaan umat-umat yang lalu. Ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, tapi ada juga, ya, temannya itu, ya, masuk neraka karena seekor lalat. Gimana ceritanya? Mereka berdua berjalan dalam satu perjalanan melewati satu kampung. Lalu ada penjaganya di kampung tadi dan tidak mengizinkan orang lewat melalui jalan tersebut kecuali harus mempersembahkan sesuatu, berkurban dengan sesuatu. Kata dua orang ini, saya nggak punya apa-apa untuk berkurban kepada berhala dari kampung tadi. Ya, kalau
menyembelih mempersembahkan kurbannya, maka diizinkan untuk lewat. Kalau tidak mau ya memaksa akan dibunuh. Begitu. Maka akan dibunuh. Kalau enggak ya silakan balik begitu kan maksudnya. Tidak keterpaksaan sebenarnya. Silakan kembali cari jalan yang lain. Entah lebih jauh, entah lebih memutar segala macamnya, itu terserah kalian. Kalau melewat kampung ini harus mempersembahkan kurban untuk berhalanya. Gitu kan. Dua orang tadi dikasih pilihan tadi. Maka yang satu ya nggak ada apa-apa katanya, aku kurbankan. Ya, meskipun seekor lalat, lalu dia menepuk seekor lalat lalu dipersembahkan kepada berhala tadi. Dan dibiarkan dia lewat kampung tadi jalan. Nah, dengan sebab itu dia masuk neraka. Yang kedua nggak mau, yang kedua tidak mau, ya. Lalu dibunuh. Yang kedua itu tidak mau lalu dibunuh. Tapi dengan sebab itu dia masuk surga. Nah, maka ceritanya adalah ya dua orang ini salah satunya masuk neraka hanya karena mempersembahkan seekor lalat. Sementara yang kedua masuk surga juga karena seekor lalat yang tidak mau dipersembahkan kepada berhala tadi, karena dia tahu ya bahwasanya tidak ada persembahan itu kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah Allah Subhanahu wa taala untuk kajian singkat kita siang hari ini tentang menyembelih yang kepada selain Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu kita, menambah iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana seharusnya kita beribadah kepadanya dan meraih sebesar-besarnya keberkahan, ya, pahala, ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.